Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Materi hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kamu Allah memberikan wahyu kepada nabinya dalam bentuk kitab dan suhuf atau mushaf. Nah, apa bedanya antara kitab dan suhuf itu? Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis, yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf disebut juga dengan istilah mushaf. Jadi bedanya, kalau kitab itu sudah dibukukan, tapi kalau suhuf itu masih berupa lembaran. Nah, nama-nama kitab Allah. Ada berapa nama-nama kitab Allah? Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pada pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau utusan Allah pada saat beliau berusia genap 40 tahun. Jadi, kitab-kitab Allah jumlahnya ada 4 kitab yang perlu kalian ingat-ingat. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk selalu berperilaku yang baik, misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk dirinya sendiri, misalnya selalu bersih-bersih, makan, minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Berikut rincian ajaran perbuatan terpuji yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau kalian melakukan sholat, beribadah, itu termasuk ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Misalnya kita menolong orang yang kesusahan, itu termasuk ajaran terpuji kepada manusia. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan.
Misalnya kalau ada hewan yang sedang kelaparan, ya kita beri makan. Kalau ada tumbuhan yang sedang layu, kita siram. Nah, itu termasuk ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Misalnya kita mencuci, makan, minum, bersih-bersih, belajar. Nah, itu termasuk ajaran terpuji kepada diri sendiri. Alhamdulillah, penjelasan materi hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada penjelasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.